Jadi dalam budidaya tanaman cabai, yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang Assalamualaikum sahabat petani. Untuk yang ketiga kalinya saya coba untuk review kebun kami. Yang kalau teman-teman yang sudah melihat di video pertama itu tentang pola tumpang sari 3 in 1, jadi ada kol, cabai dan juga tomat. Kemudian di review yang kedua itu tentang budidaya tomat dan cabai agar tumbuh seimbang. Nah, ini pohon cabai tomatnya sudah habis ya teman-teman ya. Jadi di setiap pelanjaran ini tadinya adalah tomat. Dan alhamdulillah walaupun hanya dari tumpang sari, ini bisa menghasilkan kurang lebih kemarin sekitar 4 ton teman-teman dari tumpang sarinya. Bisalah untuk membantu kelangsungan untuk merawat tanaman cabenya. Dan untuk review yang ketiga ini teman-teman, khusus di sini saya akan berbagi tips tentang cabai. Jadi ini adalah cabai jenis cabai putih yang banyak istilahnya orang menyebut. Teman-teman bisa lihat seperti inilah kondisinya. Nah, lumayan tinggi teman-teman. Jadi setelah tumpang sarinya habis, kol sudah kita panen, tomat sudah habis, dan sekarang waktunya untuk melanjutkan pengurusan tanaman cabai. Kali ini yang akan saya coba bagikan buat teman-teman, ini tentang perawatan tanaman cabai. Jadi dari pupuk dasarnya apa saja yang kita gunakan, kemudian penyemprotannya pestisida apa yang kita gunakan, termasuk pengocorannya, dan pada masa vegetatif apa yang kita gunakan dan generatif apa yang kita gunakan. Semoga apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman yang akan memulai budidaya tanaman cabai, dan mohon izin kepada para senior insinyur cabai, kalau ada apa yang saya sampaikan nanti ada yang kurang pas, mohon untuk dikoreksi. Mungkin menurut kami apa yang akan kami sampaikan ini adalah ideal ya. Tapi itu semua tergantung dengan kita dalam pelaksanaannya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Baik teman-teman, jadi dalam budidaya tanaman cabai, yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang pemberian pupuk dasar. Jadi pupuk dasar ini menjadi awal yang cukup menentukan akan keberlangsungan tanaman yang akan kita tanam. Jadi di sini sekedar sharing ya teman-teman ya. Sekedar berbagi pengalaman, mungkin ini dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi untuk pupuk dasar ini biasanya yang kami gunakan, yang pertama adalah pupuk kandang atau kohe. Dan yang kami gunakan di sini adalah kohe ayam. Tentunya yang sudah dingin atau sudah difermentasi. Kemudian yang kedua, selain pupuk kandang, kami juga menggunakan NPK. Ya, bisa Ponska ataupun NPK Mutiara. Selain pupuk kandang, NPK dan juga NPK, yang ketiga kita gunakan kalsium amonium nitrat teman-teman. Untuk mereknya biasanya adalah jenis pupuk cantik. Dan yang keempat teman-teman, kami biasa menggunakan kapur dolomit. Jadi itu adalah pupuk dasar yang biasa digunakan untuk menanam tanaman cabai. Mungkin bisa teman-teman yang baru akan membudidayakan tanaman cabai, mungkin bisa dicatat
Nah, jadi itu ya teman-teman untuk pemberian pupuk dasar. Kemudian yang kedua itu tentang pengocoran atau pupuk yang kita gunakan untuk tambahan nutrisi tanaman yang kita sebut dengan pupuk kocor. Jadi dalam pemberian pupuk kocor itu teman-teman, itu ada dua hal ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu fasenya, yaitu ada fase generatif dan fase vegetatif dan fase generatif. Nah, untuk pengocoran pada fase vegetatif ini kita bisa menggunakan NPK Mutiara, kemudian KNO3 merah, dan yang biasa kami tambahkan di sini adalah rendaman kohe. Jadi kita membuat bak dengan terpal plastik ataupun apa, kemudian kita masukkan kohe ayam dalam karung. Nah, air rendaman itu kita gunakan sebagai tambahan nutrisi untuk tanaman dengan cara dikocorkan. Kemudian untuk fase generatif teman-teman, untuk fase generatif kita gunakan NPK Mutiara, kemudian KNO3 merah, rendaman kohe, dan tambahan satu lagi adalah MKP. Jadi MKP itu kita fungsikan untuk merangsang keluarnya bunga teman-teman. Jadi antara fase vegetatif dan fase generatif ini hanya dibedakan oleh penambahan MKP saja. Nah, fase vegetatif itu apa? Jadi fase vegetatif itu adalah masa di mana tanaman cabai itu baru kita tanam sampai dengan dia tumbuh sebelum keluar bunga. Dan masa generatif adalah masa di mana tanaman itu mulai berbunga sampai dengan berbuah. Itu yang membedakan ya teman-teman. Sehingga fase vegetatif itu bisa kita sebut dengan masa pertumbuhan. Nah, yang ketiga teman-teman, dalam budidaya tanaman cabai tentu tidak terlepas dari penyemprotan hama dan penyakit tanaman. Dan bisa juga dalam penyemprotan itu kita tambahkan pupuk. Nah, apa saja yang kita gunakan dalam penyemprotan? Dalam penyemprotan itu yang pertama pada fase vegetatif atau masa pertumbuhan tadi, yang kita gunakan itu yang pertama adalah fungisida kontak, teman-teman. Jadi di sini kami menggunakan fungisida dua jenis, yaitu fungisida kontak dan juga fungisida sistemik. Jadi yang kontak adalah untuk menanggulangi dalam jangka pendek dan sistemik untuk menanggulangi jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah racun trip, kemudian racun ulat. Kita juga menggunakan kalsium dan juga perekat ya teman-teman ya, yang fungsinya untuk mempertahankan obat-obatan yang kita semprotkan pada tanaman agar lebih lama bertahan. Kemudian yang terakhir adalah ZPT, karena pada masa pertumbuhan kita memerlukan zat pengatur tumbuh tanaman. Terus yang kedua adalah penyemprotan pada fase generatif. Jadi pada fase generatif itu kita menggunakan dari ketujuh hal yang kita gunakan pada fase vegetatif, kemudian kita tambahkan pupuk buah dan MKP. Nah, jadi itu teman-teman 3 hal yang perlu kita perhatikan, 3 hal yang perlu kita ketahui yang tidak terlepas dari budidaya tanaman cabai. Jadi itu tadi teman-teman 3 hal penting dalam budidaya tanaman cabai, yaitu pemberian pupuk dasar, kemudian pengocoran dan penyemprotan. Nah, untuk durasinya sendiri, untuk pemupukan, yaitu pupuk susulan yang kita sebut dengan pengocoran, itu bisa kita lakukan ya sekitar bisa 10 hari sekali atau 2 minggu sekali. Dan untuk penyemprotan, ini durasinya adalah 1 minggu sekali. Atau kalau kita berada pada saat cuaca ekstrim, berarti masa penyemprotannya itu harus dilakukan lebih pendek lagi, mungkin bisa 4 hari sekali atau 5 hari sekali. Oke teman-teman sahabat petani, jadi itu tadi sekedar berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman.
yang akan membudidayakan tanaman cabai. Sekali lagi, kami tidak bermaksud menggurui, hanya saja kami berharap apa yang kami bagikan itu bermanfaat. Ikuti terus channel kami, Sahabat Petani Lampung. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk sahabat petani di seluruh Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.